Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari PKGB Joka Kota Pasuruan kelas 1 atas nama Ustadzul Arifin mau memaparkan hasil RTL atau rencana tidak lanjut saya tentang rancangan pembelajaran tradisional, yaitu permainan klopper atau bagian besar atau bisa disebut juga dengan trompa besar ya. Ya, di sini alasan saya untuk memilih permainan ini yaitu dengan latar belakang karena klopper besar itu bisa atau yang sering kita kenal dengan trompa panjang adalah permainan yang sangat populer di Indonesia, terutama di event-event hari kemerdekaan atau di lomba Agustusan, yaitu dengan beberapa orang yang secara bersama-sama menaiki sebatang kayu panjang yang berfungsi sebagai alas kaki. Asal-usul permainan ini yaitu muncul berbagai perdebatan namun ada beberapa teori yang cukup kuat, yaitu antara koneksi dengan bagian. Klopper besar memiliki kemiripan dengan bagian atau alas kaki tradisional yang terbuat dari kayu. Bagian sendiri memiliki sejarah panjang dan dipercaya berasal dari Tiongkok, Cina. Pengaruh budaya lokal yaitu permainan ini kemungkinan besar juga dipengaruhi oleh budaya lokal di berbagai Indonesia. Setiap daerah mungkin memiliki variasi atau aturan main yang sedikit berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Untuk adaptasi dari alat kerja tersebut yaitu kemungkinan bahwa kelompok besar ini awalnya adalah alat bantu kerja yang kemudian diadaptasi menjadi permainan. Misalnya digunakan oleh petani untuk membawa hasil panen atau pekerja bangunan. Ya, tujuan pembelajaran dari permainan kelompok besar ini yaitu secara keseluruhan permainan tradisional ini dapat menjadi pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan berbagai aspek yaitu aspek kemampuan anak. Selain itu juga menjadi sarana untuk melestarikan budaya dan tradisi bangsa Indonesia yang semakin terkikis oleh banyaknya budaya-budaya asing yang masuk ke negara ini. Jadi untuk pengembangan, untuk mengenalkan budaya dan permainan-permainan tradisional ini cukup bermanfaat buat anak-anak, karena anak-anak sekarang dengan sibuknya permainan di dunia luar, mungkin game-game yang ada di HP, anak-anak mulai tidak mengenal dengan permainan tradisional zaman dulu. Beda ketika dulu kita masih kecil, ketika libur sekolah atau di waktu senggang minggu, pasti kita manfaatkan buat hal-hal yang positif, terutama untuk permainan-permainan yang secara tim, yang tradisional, yang tidak membutuhkan biaya atau dikatakan gratis dan menyenangkan. Jadi mudah dilakukan. Untuk itu karena dengan sibuknya HP, maka anak-anak itu jarang melakukan tersebut. Bahkan untuk menerangkan permainan tradisional kita kesulitan kepada anak-anak zaman sekarang. Jadi untuk tadi contoh Bapak Sodor itu menerangkannya dulu, meskipun guru olahraganya tidak mengenalkan, karena kita melakukan permainan itu setiap liburan atau setiap waktu yang senggang. Jadi guru olahraganya tidak perlu menerangkan untuk permainan tersebut. Jadi anak-anak juga langsung paham sendiri tentang itu pakai lele, tentang itu permainan bola sodor atau benteng-bentengan. Anak-anak itu sudah pasti paham. Ya, untuk tujuan permainan kelompok ini banyak manfaatnya, antara lain yaitu membangun karakter. Di sini melalui permainan ini anak-anak dapat belajar tentang pentingnya keberanian, ketekunan dan semangat juang. Semangat juang yaitu untuk dari awal hingga akhir
tetap selalu bersama-sama dengan temannya untuk menyelesaikan permainan tersebut. Jadi untuk sukses itu kita harus melakukan bersama-sama dengan teman. Ya. Aspek yang menyenangkan yaitu permainan ini merupakan cara yang menyenangkan untuk berolahraga dan bersosialisasi. Tadi sudah saya sebutkan tanpa biaya dan alat yang mahal dan hanya butuh bagian atau trompa besar dan dibutuhkan tempat. Itu kita juga sudah bisa melakukan permainan ini. Yaitu yang ketiga yaitu mengenalkan budaya lokal. Permainan ini merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia yang dapat diwariskan kepada generasi muda. Penting sekali untuk mengenalkan beberapa banyaknya permainan-permainan yang ada di Indonesia, di samping sekarang munculnya beberapa permainan modern yang baik itu yang virtual maupun yang nyata yang sekarang bisa kita lihat di media-media termasuk di televisi maupun di media-media sosial yang ada. Lanjut, untuk manfaat permainan ini yaitu yang pertama yaitu pastinya permainan ini mengandung banyak manfaat ya. Untuk manfaat yang pertama yaitu tentang kesehatan. Kesehatan di sini yang pasti untuk melatih otot kaki kita dan meningkatkan keseimbangan ya. Ini karena permainan tim secara kelompok harus keseimbangan antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lainnya harus serempak, harus kompak, harus selaras untuk melaksanakan tujuan bersama ya. Dan untuk koordinasi tubuh kiri dan kanannya yaitu kita harus bareng melangkah ke depan sesuai dengan komando yang ada di depan, yaitu anak-anak harus dilaksanakan gimana, dimulainya gimana ya. Untuk sosial yaitu membangun hubungan sosial yang baik dan mempererat tali persaudaraan ya. Karena zaman sekarang yaitu karena anak-anak itu banyak disibukkan dengan main HP, jadi untuk sosialnya anak-anak zaman sekarang itu sangat kurang sekali. Jadi dengan permainan ini bisa membangun komunikasi yang baik antara anak satu dengan yang lainnya. Jadi tidak sibuk sendiri ketika bersama teman-temannya, harus menyibukkan dengan sosialisasi dan komunikasi dengan teman-temannya. Jadi tidak sibuk sendiri dengan dunia yang tidak nyata tersebut ya. Untuk mental yaitu anak bisa menimbulkan rasa percaya dirinya yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu keberaniannya dan semangat juangnya. Untuk yang ketiga yaitu gotong royong. Di sini harus menselaraskan untuk gotong royongnya untuk bekerja sama dari awal start sampai awal akhir tanpa jatuh dengan kekompakannya, dengan komandonya. Jadi harus berangkat dan pulang dan nyampainya harus bersama-sama, kekompakan ya. Terus yang keempat yaitu sportivitas ya. Sportivitas di samping ini tujuannya untuk melatih kemenangan, sportivitas juga harus kita jaga yaitu dengan menghargai setiap usaha dan sportivitas yaitu tidak mencederai lawan atau menghalangi pergerakan lawan. Jadi harus mengapresiasi apa itu, entah itu kita kalah atau menang, harus tetap sportif untuk mengakui bahwa kemenangannya entah itu buat kita, timnya anak kita sendiri atau timnya yang lain ya. Untuk disiplin yaitu mentaati aturan permainan, dan yang terakhir yaitu bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Lanjut. Untuk capaian dan hasil yang mengharapkan yaitu ya capaian langkahnya yaitu seperti yang pertama yaitu kita harus mempersiapkan alat dulu. Untuk pembuatan alat kita harus bisa menghubungkan kepada tukang kayu ya untuk membuat sebuah alat tersebut. Untuk pemilihan lokasi kita harus memilih dengan lokasi yang aman dan luas, terutama dari halangan yang agar tidak ada, kalau jalannya bergelombang atau lapangannya tidak rata, kita
menyebabkan cedera nantinya. Ya, itu kita harus perhatikan juga untuk kita sebagai gurunya untuk memperhatikan keamanan dan kenyamanan peserta didik dalam melakukan permainan kelompok tersebut. Yaitu yang ketiga yaitu pembagian kelompok kelompok harus seimbang. Yang keempat yaitu penjelasan peraturan. Yang kedua yaitu pelaksanaan yaitu dimulai dengan pemanasan. Yang kedua dengan perlombaannya. Yang ketiga dengan penilaian yang hadiah pada kelompok yang menang nantinya. Untuk yang penutup yaitu evaluasi dan pendinginan. Nanti setelah akhir kita akan setiap akhir permainan kita harus mengevaluasi dan refleksi terhadap peserta didik gimana tadi selama permainan tersebut kita apa yang kita dapat dan apa hambatan-hambatan yang perlu diselesaikan dan perlu disampaikan kepada anak didiknya. Yang terakhir yaitu tetap harus kita melakukan pendinginan agar setiap kegiatan bisa refresh kembali. Ya, untuk hasil yang diharapkan yaitu kita hasil yang diharapkan yaitu meningkatkan kemampuan fisik peserta didik. Terus yang kedua yaitu pengembangan kognitif meliputi masalah konsentrasi dan kerjasama antar teman atau antar peserta didik. Penguatan nilai-nilai sosial yaitu menimbulkan rasa kompak, kerjasama, sportivitas dan saling menghargai. Dan yaitu peningkatan rasa percaya diri, sangat percaya diri ketika kita melakukan permainan ini harus dengan jiwa yang tidak gugup, karena kalau gugup pasti tidak akan konsentrasi dan menimbulkan jatuh nanti di perjalanan di tengah-tengah. Yaitu yang terakhir yaitu pelestarian budaya permainan tradisional ini juga untuk memperkenalkan kepada dunia bahwasanya banyaknya budaya dan permainan-permainan yang ada di Indonesia dan perlu dikenalkan kepada dunia. Ya. Struktur program yaitu tentang berkaitan dengan koordinatornya yaitu guru juga, pelaksananya yaitu semua peserta didik, dan kegiatan ini 1 bulan sekali. Kegiatan khusus yaitu pertandingan antar kelas dan dilanjut dengan lomba-lomba di kota ya. Kita bisa mengikutkan peserta didik kita dalam acara-acara tersebut. Selain untuk kesehatan juga untuk prestasi non-akademis di sekolah kita. Mitranya yaitu sekolah, kepala sekolah, guru, dan staf, dan didukung dengan orang tua yaitu komunitas lokal yaitu adalah sekolah. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah yaitu faktor yang mempengaruhi kapasitas yaitu jumlah peserta. Jumlah peserta nanti di sekolah ada yang 5 dan ada yang 3 untuk kelompoknya 3 anak nanti bisa bermain bersama untuk diadu dengan tim yang lainnya. Untuk kelompok putra dan putri nanti dibedakan sesuai gendernya. Untuk luas area bermain yaitu sangat mempengaruhi secara bersamaan. Area yang sempit dapat menghambat pergerakan dan meningkatkan resiko cedera. Ya, anak-anak harus tetap dijaga keamanannya agar tidak cedera. Untuk fasilitas yang tersedia yaitu seperti lapangan yang rata, tempat duduk untuk penonton, dan peralatan pendukung lainnya akan mempengaruhi kenyamanan dan kelancaran permainan. Dan yang keempat yaitu SDM. Jumlah guru, pelatih, pengawas yang terlibat untuk mempengaruhi kualitas pelaksanaan permainan. Anggaran dan yang tersedia akan menentukan jenis peralatan yang dapat digunakan serta besarnya hadiah atau penghargaan yang dapat diberikan. Yuk. Evaluasinya, kita setiap kegiatan harus ada aspek yang harus dievaluasi. Mulai dari yang pertama yaitu peserta yaitu tingkat antusiasme dalam keterlibatan siswa. Peserta setiap siswa banyak yang minat dan tidaknya itu harus kita tingkatkan. Untuk di sekolah saya nanti harus tetap ada
sosialisasi kepada anak-anak untuk aktif dalam permainan tersebut. Yang kedua yaitu peningkatan fisik, yang ketiga yaitu perkembangan kemampuan sosial, dan yang keempat adalah perubahan sikap. Untuk aspek evaluasi tentang pelaksanaan yaitu yang pertama tentang kelancaran, yang kedua yaitu tentang kejelasan aturan, yang ketiga ketersediaan fasilitas, dan yang keempat adalah keamanan peserta selama permainan. Untuk organisasi, efektivitas pembagian tugas panitia, ketersediaan anggaran dan sumber daya, yang terakhir yaitu kualitas koordinasi antar panitia. Nah, ini yang dievaluasi demi lancarnya acara ini dan untuk memperkenalkan olahraga kelompok besar ininya. Untuk tantangan, setiap kegiatan pasti memiliki sebuah tantangan tersendiri. Dalam permainan tradisional ini, kelompok besar ini yaitu tantangan persiapan yaitu kesulitan mencari alat, lokasi, dan dana. Ya, kita harus berjuang untuk mengadakan alat tersebut di sekolah kita. Jadi harus menyampaikan kepada kepala sekolah untuk mengadakan alat tersebut karena ini sangat berguna untuk baik peserta didik maupun pengembangan budaya yang ada di Indonesia. Untuk pelaksanaan yaitu resiko cedera pasti, jadi kita harus meminimalisir itu. Untuk perbedaan kemampuan peserta didik dan kesulitan dalam menegakkan aturan, jadi kita harus pintar-pintar ngasih sosialisasi kepada anak-anak. Untuk pasca pelaksanaan sulit dalam evaluasi dan perbaikan. Kesimpulannya yaitu kelompok besar lebih dari sekedar hanya permainan. Permainan ini adalah warisan budaya Indonesia yang syarat akan nilai-nilai positif. Selain menjadi hiburan, permainan ini juga memiliki banyak manfaat. Permainan kelompok besar juga adalah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi peserta segala usia. Dengan sedikit kreativitas dan usaha, permainan ini dapat menjadi kegiatan yang menyenangkan dan bermakna, penting untuk diingat. Permainan kelompok ini dapat sesuai dengan berbagai kondisi dan kebutuhan. Setiap individu atau kelompok dapat memberi kontribusi untuk melestarikan permainan ini. Dengan terus berinovasi, permainan kelompok besar dapat terus relevan dan menarik generasi muda. Ya, itulah paparan dari kami tentang permainan kelompok besar. Ya, monggo kalau ada pertanyaan atau solusi dari pemaparan kami. Baik, terima kasih Kak Bustano. Di sini kan materinya semua tentang permainan tradisional ya Kak ya. Jadi kalau permainan tradisional itu kan mencakup semuanya kegiatan ya, mulai dari Pak Sodor, Pak Tambang, PT-PT-nya semua Kak ya. Saya ingin tanya, apakah program dari kegiatan permainan tradisional ini, apakah kita harus membuat program 1 bulan sekali, ataukah kita tidak usah membuat program, atau setiap hari kita laksanakan kepada peserta didik? Terima kasih ya. Ya, terima kasih dari Kak Luki. Untuk di sekolah kami tentang program ini, jadi untuk pembelajaran yang pertama itu kita awal pembelajaran tentang materi dulu. Contoh untuk kelas 5. Jadi kita itu di kelas 5, contoh hari ini materinya kasti. Kita jelaskan dulu tentang itu, apa itu kasti, tentang menangkap, memukul, dan segalanya itu, terus bermain kasti. Dan yang terakhir itu adalah untuk permainan. Jadi contoh mulai kelas 3, 4, 5, 6 itu harus kita kenalkan dengan permainan-permainan tradisional. Jadi saya setelah materi selesai dari awal hingga akhir, jadi di setengah 9 atau menuju akhir jam pelajaran, kita mainkan itu setiap permainan tradisional. Contoh di kelas 5 setelahnya tadi kasti itu kita laksanakan. Mungkin itu setiap minggu atau gimana, tetap kita laksanakan dari
kupas saudara atau permainan tersebut. Jadi untuk mengisi sampai jam selesainya kita isi dengan permainan-permainan tersebut. Terima kasih. Ya, itulah paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.